Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita untuk melanjutkan kajian berikutnya. Semoga suasana hari ini begitu menyenangkan sehingga kita bisa mengikuti lanjutan dari kajian-kajian yang telah lalu. Kali ini kita mengambil judul ini, Kristen ya tersesat. Tersesat di mana? Di nubuatan. Nubuatan Yesaya 6, bentar. Ayat yang mau kita kaji nanti sorry, agak batuk. Yesaya 6 sorry, salah. Bukan Yesaya 6, Yesaya 9 ayat 6. Tapi nanti ini akan juga menyatakan ayat 7, tapi intinya di ayat 6. Tersesatnya di mana? Di nubuatan. Teman-teman Kristen selalu mengatakan bahwa ini adalah nubuatan untuk Yesus dan mengokohkan Yesus sebagai Allah, gitu loh. Kalau kemarin aku sudah jelaskan judul yang kemarin, Kristen tersesat di terjemahan Filipi 2:6. Kalau yang sekarang, Kristen tersesat di nubuatan Yesaya 9:6. Kalau kemarin di terjemahan, ini sekarang di nubuatan, gitu ya. Kalau yang di Filipi kemarin sudah aku jelaskan ya. Hanya sekedar untuk mengingat aja. Sebentar. Ya, nampak. Sekedar untuk mereview. Benar, untuk mereview ya. Jadi terjemahan Filipi itu yang benar. Sebentar, lari-lari terus dia. Nih, bisa nggak ya dibalik begini? Aku review lagi. Jadi ini bahasa asalnya, bahasa Yunaninya. Ini kok dituliskan di Latin, os en mor fiptiu yarhon au arfakmon igi satu tu ena isateu, gitu ya. Ini originalnya. Terjemahan benarnya, terjemahan literalnya, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, rupa Allah, ini bahasa metafor, tidak memikirkan perampasan arfakmon, kalau di Inggris nanti robbery, untuk menjadi setara dengan Allah. Itu terjemahan yang benar. Oke, aku sudah jelaskan detail kemarin, makanya sebelum lihat ini,
lihat dulu video yang kemarin dengan judul bahwa Kristen tersesat di terjemahan Filipi berapa tadi? Filipi 2:6. Oke, baru sekarang ikuti yang ini gitu. Sebenarnya aku akan menjelaskan dulu apa itu nubuatan. Nubuatan itu sebetulnya kalau gampang, nubuah gitu. Karena T itu bisa menjadi H kalau di Arabiun sih begitu. Seperti syahadat itu sebetulnya tidak ada, yang ada syahadah. Jadi spellingnya berubah. Nubuah, kadang-kadang orang nyebut nubuah, yang penting ya itu sebetulnya satu yang dimaksud. Itu sebetulnya gampangnya itu ramalan masa depan, ramalan suatu peristiwa yang belum dan dia masih akan terjadi. Itu namanya nubuah. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad dikabarkan di Al-Quran, dinubuahkan di kitab terdahulu Torah dan Injil gitu. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa dinubuahkan, tentunya kalau dinubuahkan nggak mungkin di Injil, dinubuahkan di kitab sebelumnya atau di Torah gitu. Cuman kan apakah kita akan dengan mudahnya menuju sebuah ayat itu dan kita klaim sebagai nubuah terhadap Kanjeng Nabi Isa, atau yang kita sebut sekarang ini sebagai anaknya aja karena kita berbicara dalam konteks Bible. Apakah dengan begitu mudahnya kita sebut bahwa ini nubuah untuk Yesus atau begitu? Kan tidak begitu ya. Oke, aku nggak seperti biasanya nggak akan tampilkan ayatnya di situ karena terlalu panjang kalau aku tulis. Aku bacakan aja. Tapi sebelumnya begini. Mempelajari budaya itu perlu. Mempelajari budaya itu perlu agar kita bisa bisa memahami kerangka berpikir dari sebuah bangsa gitu loh. Dan bahasa itu termasuk dari bagian dari budaya gitu. Begini, aku ajak dulu kau. Ini judul kita ya, judul kita. Ini untuk ke situ aku ajak dulu kau untuk ke dalam ini ayat ini, Keluaran. Aku sengaja tulis teksnya di sini supaya kalian bisa cek ya. Keluaran 7:1. Nih. Atau jangan di Keluaran dulu lah, urutan dulu. Di Kejadian 6:2. Nih, nanti kamu bisa cek di Kejadian 6:2. Tentunya penjelasanku tidak tekstual ya, karena kalau aku harus bacakan ayatnya panjang. Jadi intinya aja di situ dinyatakan bahwa anak-anak Allah itu melihat anak-anak manusia cantik dan dia jatuh cinta gitu loh. Aku mempelajari ayat ini lama sekali. Bagaimana kok bisa anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia, gadis-gadis manusia itu? Anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mereka jatuh cinta dan ingin menikahi gitu loh. Bagaimana gitu? Anak-anak Allah kok senang terhadap anak-anak manusia gitu. Lama aku mencari ini. Akhirnya karena aku belajar pada waktu itu ada pendeta L, dia doktor. Aku sebut inisialnya saja, mengajarkan kepada aku dalam konteks budaya Yahudi gitu loh. Jadi aku bisa menerima. Nanti aku jelaskan bagaimana penjelasannya. Oke. Anak-anak Allah, terus Kejadian, terus Keluaran 71 ya. Keluaran 71. Apa di sini bahwa Musa itu diangkat sebagai Allah. Jadi Musa dijadikan Allah bagi Firaun. Jadi Musa itu Allah bagi Firaun, dan Harun itu abangmu Harun itu menjadi nabimu. Bagaimana itu? Musa menjadi Allah. Aduh, gatel.
Musa menjadi Allah. Di sini anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia. Betul kan? Oke. Di sini dia. Pak, terus ini perjanjian lama ya. Perjanjian lama PL, perjanjian lama, terus di PB-nya itu di Matius 5 ayatnya 9. Apa di sini? Ini semua orang banyak hafal ini. Siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Nih. Siapa yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Bayangkan, pikirkan. Di sini di kejadian ini anak-anak Allah mencintai anak-anak manusia. Ini Musa menjadi Allah bagi Fir'aun. Ini siapa membawa damai menjadi anak-anak Allah. Gimana itu? Gimana ini? Aku ceritakan satu persatu dulu. Bagaimana anak-anak Allah bisa mencintai anak-anak manusia? Di sini anak-anak Allah itu dalam arti metafor, keakraban. Bukan tekstual, bukan hakiki, ini majasi. Di sini juga Allah bagi Musa menjadi Allah bagi Firaun, ini juga metafor. Bukan yang sesungguhnya, bukan hakiki, majasi. Di sini juga siapa pembawa damai menjadi anak-anak Allah, itu juga metafor. Disinilah bagaimana canggihnya bangsa Yahudi itu dalam bermain kata, bermain bahasa atau bermain sastra. Jadi mereka paham dulu. Mereka paham. Masalahnya kalau budaya ini dipahami dalam konteks non-Yahudi itu masalah. Dulu. Makanya kalau seandainya dalam perspektif Islam menyebut anak-anak Allah dengan memahaminya sebagaimana Yahudi memahami, itu sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika itu tertarik dari budaya Yahudi dipahami secara literal, berarti anak-anak Allah punya, itu yang menjadi masalah, yang menjadikan pagan gitu loh. Sebetulnya misalkan aku Islam, aku bilang aku ingin menjadi anak Allah. Kalau pemahamannya itu sebagai majas itu tidak ada masalah gitu loh. Sebagai bahasa metafor, artinya apa? Kalau kamu mau menjadi anak Allah, kamu hiduplah dalam hukum-hukum Allah, gitu loh. Jadi menunjukkan keakraban, gitu loh. Bagaimana kita akan menjadi anak Allah kalau kita selalu berbuat menyalahi aturan hukum yang sudah diturunkan oleh Allah, gitu loh. Tetapi yang masalahnya ketika ini keluar dari konteks Yahudi, dipahami oleh Kristen, keluar dari konteks Yahudi, nah ini mulai bermasalah. Oke? Goyim. Kalau goyim yang memahami jadi masalah dia. Kalau dipahami dalam konteks Yahudi tidak ada masalah. Oke. Sekarang kita ini ya. Apa namanya? Pengantar. Bagaimana bahasa itu tidak bisa dipahami secara tekstual gitu. Lihat kalimatnya. Dia berbicara bagaimana? Gaya bahasanya apa? Gitu loh. Baru ya pertama sih kita masuk kita baca Alkitab nih. Pertama kita masuk pasti ke tekstual gitu. Setelah itu kita lihat alurnya itu menuju kemana dia pembicaraannya. Apakah bahasa metafor, apakah bahasa hakiki yang sesungguhnya, literal dia. Ya, kita harus tahu. Oke. Nah ya, aku hapus. Sekarang kalian fokus ke ini, baca di kitab kalian Yesaya 96-7. Yesaya 96-47. Benarkah yang diklaim oleh teman-teman Kristen? Kalau aku bilang Kristen paham ya, maksudku yang Tritunggal. Bukan yang tunggal, yang Allah tunggal, bukan dari saksi Yehova atau bukan dari Kristen Tauhid yang disebut Unitarian, bukan. Kristen mainstream, itulah gampangnya. Mereka mengklaim bahwa ini nubuatan untuk Yesus dan itu nubuatannya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Allah.
Bener nggak klaim itu? Ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Aku bacakan dulu kalimatnya. Kamu baca di Injilmu, di Bibelmu. Sorry, ada masalah ini. Nggak bisa keluar dia. Oke, nih aku bacakan ya. Kristen memahami ayat Yesaya 9:6-7 di atas ditujukan untuk Yesus yang datang ke dunia sebagai seorang anak yang kemudian dinyatakan sebagai Allah yang menjadi manusia. Ayat ini yang digunakan. Sekarang kita lihat, kita baca ayatnya. Bener nggak klaim itu? Ini Yesaya 9:6-7. Kamu lihat di anumu, sama-sama lihat kita di Bibelmu. Sebab seorang anak telah lahir. Perhatikan, telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, telah diberikan. Perhatikan ya. Keterangan waktunya telah. Ya. Ada 2 kali telah itu. Telah lahir, telah diberikan. Ya. Untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Perhatikan, disebutkan orang loh ya. Perhatikan. Ini dia. 1, aku penasehat ajaib. Jadi ini kriterianya anak itu. 2, Allah yang perkasa. Yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. 5, besar kekuasaannya. Ini kriterianya. Jadi anak yang dilahirkan itu kriterianya ini, gitu loh. Oke. Nanti di ayat ke-7-nya itu aku selesaikan ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang. Ya. Sorry. Di sinilah, di mana ya? Di sinilah. Dari sekarang, keterangan waktu. Sekarang, ya. Ini 1 tadi ada telah, 2 tadi juga ada telah, 3 tadi juga ada sekarang. Ada sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuh bunyi ayatnya. Oke, aku bacakan lagi sekali lagi supaya secara lengkap ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pertanyaanku, berapa kali kalian dengar khotbah tentang ayat ini? Kalau kalian sedang kebaktian, berapa kali kalian misalkan duduk di bangku teologi diajarkan tentang ini? Apakah seorang pengkhotbah, apakah seorang dosen itu mesti benar? Kalau kalian tidak mengkritisi, kalian akan diwarisi sebuah kebodohan. Dan nanti kebodohan itu kalian terima, akan kalian wariskan lagi kebodohan itu. Dan begitu seterusnya kalau Anda tidak mengkritisi. Coba dikritisilah ayat ini. Benar gak ini? Nubuatan untuk Yesus. Gitu loh. Jarak dari Yesaya ke Yesus ini nanti, ini 700 tahun. Sebentar. Ini 700 tahun namanya. Yesus ke Yesaya.
Ini jaraknya 700 tahun. Artinya setelah 700 tahun baru kelahiran Yesus. Sementara di sini, lihat, ada kata telah. Ada kata telah lagi. Ada kata sekarang. Anda tahu ini kalimat apa? Ini past tense. Kalimat ini past tense. Tense-nya itu past tense. Baca di sini. Kalimat past tense ini, tense-nya itu past tense, telah. Ditambah lagi sekarang, dikuatkan, continuous tense lagi. Bukan besok. Sementara nubuatan itu berbicara tentang yang akan datang. Ini sudah ada telah sekarang. Makanya kalau ada yang ngomong bahwa ini kalimat yang jelas ini kalimat past tense. Kalau ada yang bilang itu kalimat future perfect tense, kalian tinggal aja dah, nggak perlu dilayani. Karena apa? Itu sama aja orang nggak bisa bedakan mana bebek, mana ayam. Percuma diajak ngobrol, percuma diajak diskusi. Biasanya apologet itu akan membuat suatu kalimat pembanding begini. Kalimat yang dia bikin sebagai pembanding memang future perfect tense, tapi ini kan bukan future perfect tense. Ini past tense ini. Biasanya dia akan membuat kalimat pembanding begini. Contohnya misalkan aku buat kalimat begini. Ketika kamu pulang dari rantau, ketika besok ya, atau ketika nanti, misalkan temanku merantau gitu ya. Ketika besok kau pulang dari rantau, aku telah menikah. Itu jelas memang, kalau itu memang jelas future perfect tense. Ya, karena jelas kalimat ketika engkau pulang dari rantau, berarti kan ini belum pulang. Ketika besok engkau pulang dari rantau, misalkan aku sama sahabatku salaman, kamu mau pergi merantau? Iya mas, terus gimana? Ya kita saling mendoakan lah. Doakan aku dapat jodoh ya. Iya. Gitu. Terus aku bilang, ketika nanti kau pulang dari rantau, aku telah menikah. Nah, itu memang future perfect tense. Tapi ini kan bukan future perfect tense. Keterangan waktunya ada telah, ada sekarang. Gitu. Jadi kalau kamu sekolah gimana ya? Dengar khotbah juga tangannya itu jangan megang dengkul, sekali megang otak itu. Otaknya dipegang gitu. Dengkulnya dilepas dulu lah, otaknya dulu dipegang. Bener enggak ini? Tense-nya ini future perfect tense. Gitu. Artinya dari sini aja sudah selesai, ini bukan untuk Yesus. Gitu loh. Oke, aku lanjutkan ya. Bukan untuk Yesus. Jadi dari waktu aja ini sudah jadi bukan untuk Yesus. Gitu loh. Yang pertama. Kalaupun untuk Yesus, sebentar. Atau terlepas untuk siapapun dia, kita harus ingat di sini ada sebuah kata, ya. Dan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Namanya disebutkan orang. Jadi orang itu menyebut, bukan Yesaya yang menyebut. Bukan Yesaya dapat firman terus menyebut bahwa anak itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuatannya. Bukan. Itu orang menyebut dia. Ya suka-suka orang itu mau menyebut apa. Seperti ada temanku bilang, wah, dia itu orangnya baik hati dan tidak sombong. Itu kan kata orang siapa? Ya orang yang menganggap dia baik hati dan tidak sombong. Tapi menurut orang lain, ya bisa beda lagi. Gitu. Jadi terlepas untuk siapapun nubuatan ini, aku ulangi lagi, sudah aku jelaskan. Dilihat dari faktor waktu, ini jelas past tense, ya, bukan future perfect tense, bukan. Itu yang pertama. Artinya dia tidak mungkin ke Yesus karena Yesus 700 tahun kemudian baru lahir. Pertama. Yang kedua, untuk siapapun nubuatan ini, ya,
kata-kata seperti penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, itu disebutkan orang. Jadi orang menyebut seperti itu. Siapa yang menyebut dia Bapa yang kekal? Orang. Siapa? Ya orang yang menyebut itu orang lain, ya belum tentu. Itu loh. Orang yang bilang gitu loh. Oke. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Gitu. Oke, sekarang aku ingatkan lagi. Tangan, dengkulnya dilepas. Pegang otak. Itu loh. Pegang otak. Supaya ngerti kau. Nih. Tadi kan ada kriteria anak itu ya. Kita analisa sekarang. Kriterianya terpenuhi nggak kriterianya? 1. Penasehat, ya, penasehat ajaib. Bener nggak Yesus itu penasehat ajaib? Tuh. Bener nggak Yesus itu penasehat ajaib? Gitu. Sorry, kau jangan jangan salah. Aku ini kalau diskusi, kalau ngajar ya gini serius gitu. Jadi apapun ucapanku jangan kamu anggap itu sebuah sesuatu yang kok kasar, keras, enggak. Aku hanya ingin kamu belajar baik gitu loh. Cuman caraku beda. Aku bukan pakai cara rayu-merayu. Enggak. Aku caranya belak-belakan aja gitu ya. Jadi aku ingin bahwa dengan caraku seperti itu tuh mendongkrak semangatmu belajar sehingga kamu tahu yang benar dan yang salah. Itu loh maksudnya. Oke. Buka di anumu, di Biblemu. Sekarang benar nggak Yesus penasihat yang ajaib? Karena ini kriterianya yang disebutkan orang tadi itu. Tapi kata orang, ya sudah aku jelaskan, itu kata orang, bukan kata Yesaya. Jadi Yesaya menulis berdasarkan kata orang, gitu loh. Ya sah-sah saja orang mau bilang apa aja. Tapi orang lain mau bilang apa aja juga. Misalkan dia bilang, oh dia baik, kata orang, ya silahkan. Tapi kalau ada orang lain bilang, oh dia tidak baik, ya silahkan juga. Tiap orang kan punya penilaian sendiri-sendiri. Gitu. Oke, apakah Yesus penasihat yang ajaib? Kita aku catat supaya kau cek. Kamu buka di Matius 8:21. Ya, apa di situ? Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, aku sudah jelaskan Tuhan dan Tuan, ya. Aku nggak masalah Yesus itu Tuhan, nggak masalah, karena aku tahu dan aku sudah ajarkan sama kau bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi kalau Yesus Tuhan nggak masalah, tapi Yesus bukan Allah, itu ya. Ketika lihat di videonya sudah ada itu. Begini, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Jadi murid ini ayahnya meninggal. Tapi apa jawab Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Coba, nasihat seperti apa itu? Ada seorang anak, ya, ingin menguburkan orang tuanya, ya, bapaknya yang meninggal. Justru sama Yesus tidak dianjurkan untuk menguburkan, justru ikut aku, biar yang mati itu dikuburkan dengan orang-orang mati mereka. Nasihat yang ajaib ya, terpenuhi. Oke. Sekarang Matius 39. Ini ya. Matius 5:39. Oke. Bunyinya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi mana? Kanan. Pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Ya. Semua banyak yang kenal ini, ayat-ayat ini. Ya. Itu pesan Yesus. Jadi apabila kamu ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Itu nasihatnya Yesus. Tapi apakah benar demikian? Kamu lihat di Yohanes 18:23. Apa? Jawab Yesus kepadanya.
Dua-dua dulu. Dua-dua ya. Dengarkan baik-baik. Bibelmu juga kamu baca. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitu jawabmu kepada imam besar." Ini waktu Yesus mau diadili di gedung pengadilan. Ditampar. Karena dianggap Yesus tidak menjawab dengan baik pertanyaan imam besar. Aku ulangi kalimatnya. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya Yesus sambil berkata, ditampar sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Nah, kira-kira begitulah ya. Terus apa jawab Yesus? Di Yohanes masih 18 23. Apa jawabnya Yesus? Ketika Yesus ditampar, Yesus bilang begini, "Jikalau kata-kataku itu salah," ya, dia ngomong sama yang menampar itu, "Jika kata-kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku benar, mengapa engkau menampar aku?" Ya. Sesuai nggak antara Matius 5:39 dengan Yohanes ini? Di sini kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ternyata di sini ketika ditampar, Yesus nggak ngasihkan pipi kirinya. Yesus mengatakan, "Kalau aku salah, tunjukkan salahnya. Kalau aku benar, mengapa engkau menamparku?" Penasihat yang ajaib? Enggak kan? Tuh. Jadi sebetulnya satu ini aja kalau sudah gugur, semua sudah gugur gitu. Seperti aku kalau mahasiswa ujian statistik, aku nggak perlu lihat dari atas ke bawah, sudah. Aku lihat atasnya aja. Karena statistik itu gampang. Kalau atas hitung-hitungannya sudah salah, ini nggak perlu dicek, langsung diginiin aja, kasih nilai D apa E. Gitu. Statistik itu begitu. Sama seperti ini, kriterianya ada berapa tadi? 5. Satu aja salah sudah. Nggak perlu sebetulnya dilanjutkan. Tapi supaya kau puas, aku lanjutkan. Tuh, yang jelas satu kriteria sudah tidak terpenuhi. Nih ya, tidak terpenuhi. Penasehat yang ajaib. Pertama, ketika ada orang ngomong mau menguburkan ayahnya, nggak boleh, suruh ngikuti Yesus. Yang kedua, Yesus bilang, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ternyata enggak. Yesus bilang ketika Yesus ditampar, bukan pipi kiri yang dikasih, dia tanya, "Kalau aku salah, tunjukkan salahnya di mana. Kalau aku benar, kenapa kamu tampar?" Kan enggak. Oh, ini ditampar lagi. Kan enggak. Tuh. Oke, supaya kamu puas, aku lanjutkan lagi. Santai. Sekarang Allah yang perkasa. Mana sini ya? Penasehat yang ajaib. Ini Allah yang perkasa. Ini tadi ke satu, ini kedua, ya. Benar nggak Yesus itu Allah yang perkasa? Buka, Bibelmu buka. Matius, ya. Semua banyak yang hafal nih, 27, 46. Aku baca, meskipun kalian sudah hafal, mesti hafal lah kalian. Aku baca ya, lihat di Bibelmu. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia Allah yang perkasa. Oke lah, kita tinggalkan dulu perdebatan tentang duinatur. Oke lah, kita terima Yesus itu mempunyai duinatur dan Yesus itu Allah. Lah ketika ini kealahannya Yesus kemana kalau memang Yesus itu Allah? Kenapa dia mencari kepada Bapa? Ya, kenapa dia mencari Allahnya lagi? Kenapa? Jadi kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkasa nggak dia ketika disalib bilang begitu? Aku ulangi lagi, oke lah, tidak perlu kita berdebat. Sementara aku ikut aja aliran pemikiran kalian bahwa Yesus itu punya dua natur.
Allah dan manusia. Nah, natur Yesus Allah ini kemana? Kok dia cari Allah lain? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus itu Allah. Yesus itu perkasa. Selesai. Tidak ya? Oke. Minum dulu. Semut. Bismillah. Semutnya. Nah, yang papan tulisnya kurang lebar. Kalau lebar bisa aku paparkan. Langsung aja dicatat, nanti ini mau tak hapus. Sekarang Allah yang berkata, Bapa yang kekal. Nih, nomor 3. Bapa yang kekal. Ini ya. 3. Bener nggak? Yesus itu Bapa yang kekal. Maka baca di Matius juga. Matius 26:39. Ya. Ini sepertinya ini ketika di Taman Getsemani ini. Ya. Lihat. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melahirkan seperti yang engkau kehendaki." Ya Bapakku. Apa yang bisa kamu tangkap di sini? Yesus Bapa atau bukan? Kok aneh ya? Selama-lamanya perjanjian baru itu nggak pernah menyebut Yesus itu Bapa. Yesus itu anak. Makanya dia bilang, "Ya Bapakku." Gitu. Nanti ada lagi pikiran-pikiran, aduh, pekok itu loh, nggak tahu otaknya taruh mana. Apakah mungkin seseorang itu menjadi anak sekaligus menjadi bapak bagi dirinya sendiri? Kan ya tidak mungkin. Gitu loh. Tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin. Yesus itu anak, Bapa itu Allah. Makanya di perjanjian baru, Yesus selalu memanggilnya Bapa. Ketika di perjanjian lama dipanggil Yahweh, di perjanjian baru dipanggil Bapa. Nanti di perjanjian terakhir dipanggil Ilah atau Rab. Nama eksistensinya siapa? Allah. Nantilah itu kita diskusikan. Tapi supaya kamu tahu aja intinya, di perjanjian baru nggak pernah Yesus itu dipanggil Bapak. Bapak dari mana kamu kok pekok banget? Yesus itu anak. Loh. Gagal kan? Oke. Apalagi sekarang? Aduh, bentar. Tadi apa? Bapak yang kekal, Bapak yang Raja Damai. Sekarang bener nggak Raja Damai? Jadi raja kapan? 4. Raja Damai. Yang keempat ya. Kriteria keempat. Kau buka Matius 10:34. Buka di Bibelmu. Matius 10:34. Lukas 19:27. Oke, aku jelaskan yang Matius. Apa kata Matius 10:34? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Tuh, itu semut. Jelas kan? Itu Yesus yang mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Meskipun ayat ini nanti terjemahannya sebetulnya panjang, harus dipaparkan. Tapi nantilah penafsirannya bagaimana, itu sebenarnya maunya Yesus dengan ayat ini gimana. Gitu. Tapi tidak ada damai. Intinya tidak ada damai. Karena Yesus bilang sendiri, jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang nggak suka aku menjadi rajanya, ya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Gimana? Silakan pikir sendiri. Apa raja damai? Rajanya aja loh, kapan Yesus jadi raja? Nggak usah damainya. Ini sudah raja damai, kapan? Jadi Matius membantah, Lukas juga membantah. Oke. Raja damai sudah besar kekuasaannya. Alhamdulillah, tak pas-paskan cukup. Meskipun aku harus mundur-mundur. Di sini ya. 5. Besar kekuasaannya. Nanti Anda buka di Matius 8:20. Matius 8:20. Matius 8:20. Benar nggak Yesus besar kekuasaannya? Negara ya disebut berdaulat dan disebut sebuah negara. Sebentar, semutnya banyak, semut kecil. Aku cerita tentang Kurdi dulu. Kurdi itu bangsa yang nomaden yang sampai sekarang kasihan, terlunta-lunta kemana-mana. Membentuk negara juga tidak ada. Karena apa? Mereka tidak punya teritorial, tidak berkuasa, gitu loh. Nah, teritorial sebuah negara itu terdiri dari darat, laut, dan udara. Kalau dia memiliki darat, laut, dan udara, berarti dia berkuasa. Gitu loh. Kalau dia tidak mempunyai kekuasaan teritorial, dia tidak berkuasa. Gitu. Itu konsep negara seperti itu. Makanya darat, laut, dan udara itu disebut teritorial kekuasaan. Kalau dia tidak mempunyai teritorial kekuasaan, dia bukan penguasa. Gitu. Oke, sekarang kita lihat Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang. Subhanallah, ini sastranya tinggi sekali. Aku kalau baca ini aku gimana ya? Jadi Yesus itu kalau berdasarkan cerita-cerita perspektif Islam dan hadis-hadis, Yesus itu mungkin nabi yang termasuk nabi yang miskin ya. Tidak seperti Solomon atau Sulaiman yang dianugerahi kerajaan sebagai raja dan kaya raya, enggak. Jadi makanya Yesus itu mengajarkan kesederhanaan. Bagaimana supaya hidup dalam kesederhanaan. Jadi seorang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau jiwa Kristus ada dalam dia, hidup dalam kesederhanaan. Bukan hedonisme, bukan menjanjikan sebuah zona kenyamanan. Bukan begitu. Tapi itu urusan kalian lah. Bagaimana kalian berbicara terhadap gereja-gereja yang menjanjikan kenyamanan hidup, itu urusan kalian. Aku mau menjelaskan ini aja urusanku, ya. Tapi intinya aku sampaikan, kalau aku baca dalam tarikh Islam, dekat dengan hadis, Yesus itu orangnya sederhana. Bisa dikatakan miskin. Lihat apa katanya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan bagaimana kasihannya Kanjeng Nabi Isa, Yesus. Sampai-sampai dia mengambil perumpamaan apa ini? Burung, ya, dan serigala. Serigala aja punya liang, burung aja punya sarang. Anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak punya tempat. Artinya dia tidak berkuasa atas sebuah teritorial. Aku bisa ngomong di sini nih, aku bisa bikin video ini untuk kalian nih, ngaji sama kalian nih, karena aku mau menguasai teritorial ini. Kalau aku nggak mau menguasai ya nggak bisa, ya dimarah orang gitu loh. Misalkan aku mau bikin kajian di sana, di rumah orang, apa ya boleh. Nah, teritorial ini dalam kekuasaanku yang hanya 3 kali 4 meter ini. Nah, Yesus tidak punya itu. Lihat kalimatnya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu maksudnya Yesus. Makanya Yesus juga disebut anak manusia, disebut juga anak Allah, gitu ya. Tinggal konteksnya di mana. Gitu. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya tempat. Artinya Yesus memang tidak berkuasa.
Karena apa? Karena Yahudi pekok itu menolaknya, gitu loh, tidak mau menerima. Akhirnya yang menerima kan hanya sedikit, gitu. Karena mereka tetap tegar teguh di dalam keyahudiannya, gitu loh. Oke, berarti gagal ya, gagal. Aku sudah jelaskan 5 syarat ini, 1 syarat aja tidak terpenuhi itu sudah gagal. Dan aku sudah tunjukkan berapa syarat. Syarat pertama, penasihat ajaib, gagal. Syarat kedua, apa ini? Allah yang perkasa, gagal. Syarat ketiga, Bapa yang kekal, gagal. Syarat ketiga, Raja damai, gagal. Syarat kelima, besar kekuasaannya, gagal. Gagal semua, gagal. Artinya ini tidak mengarah kepada Yesus. Aku sudah jelaskan tadi, dari segi waktu aja 700 tahun sudah tidak terpenuhi. Kalaupun terpenuhi itu kata orang, bukan kata Yesaya. Saya menulis berdasarkan kata orang. Orang berbeda-beda pendapat. Kita kembangkan lagi syarat, tidak terpenuhi, ternyata 5 syaratnya tidak terpenuhi, gitu. Jadi teman-teman Kristen, Anda tersesat di nubuatan Yesaya 96. Jangan Anda lagi menggunakan ayat ini untuk mengukuhkan argumentasi Anda bahwa Yesus itu Allah. Tidak. Terus ini ayat ini untuk siapa? Aku kasih bocorannya saja. Ini berbicara tentang Raja Ahaz, gitu loh. Tentang Raja Ahaz. Ini menurut Yahudi, sebentar. Ini tentang Raja Ahaz. Kalau dibuka di anunya itu panjang itu, di Bible-nya itu panjang. Sebentar. Jadi aku kasih bocorannya saja. Raja Ahaz itu anaknya itu namanya Hizkia, gitu loh. Hizkia. Jadi gini, aku tuliskan di sini. Udah ya, aku hapus ya. Tapi ini nggak aku bahas tuntas, hanya bocorannya. Kan pertanyaannya begini, lalu kalau nggak ke Yesus itu ramalannya ke siapa? Tuh kan? Gini loh kira-kira. Ini karena ada transit huruf-huruf, jadinya agak sulit. Aku takut salah. Gini aja ya. Ini dalam Latin, seharusnya ditulis dalam Ibrani ini. Seperti huruf Arab tuh kalau ditulis dalam Latin juga bermasalah. Harusnya Arab tulis dalam Arab, tapi ya aku tidak begitu pandai menulis Latin aja seperti ini. Lagi menulis Arab atau Ibrani. Hizkia. Ini ya. Hizkia, seorang raja yang adil dan membawa kedamaian dalam bahasa Ibrani. Dalam Ibraninya itu begini. Kia. Nanti namanya dibagi 2, gitu ya. Ini dibagi 2 begini ya. Haleluya, itu 2 kata. Haleluya, yahnya ini kemana? Ya tahulah kalian, masa tidak tahu? Harus dijelaskan berulang-ulang. Ini caka. Sorry. Ini caka ya. Dan ini ya. Caka dan ya. Cakanya artinya tegar, tangguh, perkasa, kokoh, perkasa lah. Ya ini ya Yahweh itu. Allah yang perkasa itu, gitu loh. Dia berkuasa hanya kurang lebih 30 tahunan. Ini loh. Oke. Jadi itu kalau menurut tafsir Yahudi, aku hanya sekilas saja ya membahasnya. Karena kan itu bukan ke Yesus nubuatnya, lalu ke siapa? Ke itu? Dia ke Hizkia, anaknya Raja Ahaz, gitu loh. Hizkia, namanya nih Hizkia. Kalau Ibraninya gini, Zizkia itu Zaka itu perkasa, dan iya itu Yahweh itu berkuasa hanya 30 tahun. Terus apa ini cocok dengan ramalan-ramalan yang tadi?
kembali di awal tadi yang aku jelaskan. Ramalan-ramalan yang berdasarkan syaratnya itu berdasarkan menurut kata orang, itu harus dibaca dalam perspektif budaya Israel. Jangan diartikan secara literal. Itu bahasa metafor. Bayangkan dia berkuasa hanya 30 tahun kok. Bagaimana disebutkan Bapak yang kekal? Orang 30 tahun kan nggak kekal. Itulah namanya gaya bahasa budaya Israel. Makanya tadi aku jelaskan tentang budaya Israel dalam penggunaan bahasa. Makanya belajar budaya itu perlu. Gitu loh. Sama seperti gini, aku bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bentar, haus aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu jangan kamu artikan aku lahir tahun 65 dihitung sampai nanti 1000 tahun. Ya modar aku. Yang hidup 100 tahun aja orang sudah mampus kok, sudah malas. Kalaupun dia punya apa-apa sudah gak bisa apa-apa. Apa enaknya? Gitu. Kecuali 100 tahun sehat, ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang 100 tahun paling sudah di rumah aja, mau kemana? Sudah jenuh dengan kehidupan ini. Semua sudah pernah dilakukan. Ngapain lagi kalau nggak menghadap kepada Allah? Kalau yang dalam bahasa Islamnya, hai nafsu mutmainnah hirji'i, hai nafsu yang tenang, kembalilah. Itu loh. Kita semuanya berusaha begitu agar nanti kalau kita mau mampus, Allah panggil dengan kesayangannya, hai nafsu mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Nah, supaya Allah mau panggil begitu, kita harus hidup dalam hukum-hukum Allah. Gitu loh. Oke, aku kok sampai ke sana tadi. Jelaskan yang ini. Aku ngomong, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu artinya aku ingin umur panjang. Jangan kamu artikan dari 65 tahun 65 sampai nanti 1000 tahun berapa. Itu pekok kon, goblok. Bahasanya mantep banget ya. Iya, gitulah. Kita nggak perlu basa-basi. Langsung aja. Kalau di aku orangnya begitu, makanya ya adanya begini. Aku bukan orang yang selalu berbahasa halus, enggak. Tapi apapun yang aku lakukan itu sebuah kecintaanku pada kalian, supaya kalian terdorong, ayo belajar. Untuk apa? Mencapai kebenaran. Itu dari aku, udah capek aku, lain kali kita sambung lagi. Maaf kalau ada salah kata, salah omong atau terlalu cepat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.